Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil milestone 1 hingga 4 kami dengan startup GNP atau Joy Natural Parfum and Development. Sebelum kita mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jenny Utaya Putri. Perkenalkan, nama saya Nabila Desya. Perkenalkan, nama saya Pasel Frida. Baik, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Untuk saudari Nadila Ladesya, dipersilakan. Baik, yang di sini yang slide pertama yaitu ada makna logonya dari perusahaan kami yaitu Joy berarti kebahagiaan atau kegembiraan dalam bahasa Prancis. Ini mencerminkan perasaan bahagia, alami, dan penuh semangat ketika seseorang menggunakan produk kami. Sini natural berarti alami, yang bahannya alami, dan juga menonjolkan kesadaran merek terhadap lingkungan dan keinginan untuk menciptakan produk ramah lingkungan. Terus di sini ada ameublement itu dalam bahasa Prancis berarti kekaguman atau rasa takjub. Ini mencerminkan perasaan yang ketika seseorang mencium aroma parfum ini sesuatu yang memukau, menginspirasi, dan membangkitkan perasaan terpesona. Ini juga tidak hanya sekedar parfum, tetapi suatu pengalaman sensorik yang luar biasa. Next slide. Nah, di sini ada why, kenapa parfum komersial umumnya memiliki kandungan alkohol tinggi. Menurut jurnal Cosmetic and Toiletries tahun 2016, ada dua kategori parfum komersial, yaitu EDP atau Eau de Parfum yang mengandung 75-80% alkohol dan EDT atau Eau de Toilette memiliki 85 sampai sampai 90% alkohol di kandungannya. Kadar alkohol yang tinggi dapat menyebabkan iritasi kulit khususnya pada kulit sensitif. Oleh sebab itu, kami menawarkan alternatif yang lebih aman dan alami dengan membuat inovasi baru yang menggunakan bahan organik tanpa kandungan alkohol, sehingga lebih lembut di kulit dan tetap memberikan aroma tahan lama. Kami juga menciptakan wangi baru yang berkarakter dan variasi dengan berdasarkan MBTI atau Myers-Briggs Type indikator pelanggan tersebut. Nah, di sini Watts itu apa? Perusahaan kami akan menyediakan parfum alami berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan organik dan memiliki daya tahan lebih lama. Setiap pewangian kami dirancang untuk memberikan pengalaman segar dan elegan, inspirasi dari keindahan alam. Next slide. Next slide. Nah, di sini ada how itu bagaimana kami menciptakan parfum alami dengan menggunakan bahan-bahan organik. Proses produksi kami mengutamakan metode ramah lingkungan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga kemasan yang terjangkau, dan juga setiap langkah produksi mudah dipahami dan dilakukan dengan teliti agar menghasilkan parfum berkualitas. Di sini who siapa targetnya? Kita menargetkan perempuan dan laki-laki usia 13 sampai 25 yang tertarik pada MBTI. Mereka mencari parfum alami yang mencerminkan kepribadian unik dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Produk kami menawarkan aroma segar dan otentik yang cocok untuk mereka yang menyukai tren kepribadian yang menghargai keunikan dan produk alami. Next slide. Nah, di sini ada problem atau opportunity. Sini yang pertama itu ada konteksnya ini saat ingin mencari parfum alami yang tahan lama dan alkohol dengan harga terjangkau dan menyesuaikan tipe kepribadian MBTI masing-masing. Di sini permasalahannya kadar alkohol tinggi menyebabkan iritasi pada kulit pengguna. Aroma yang terlalu kuat namun tidak tahan lama dan tidak nyaman untuk lingkungan sekitar seperti alergi. Terus aroma parfum terbatas dan tidak spesial. Di sini alternatifnya membuat parfum dengan bahan alami non-alkohol dengan tipe kepribadian atau MBTI yang berbeda-beda. Melalui tes MBTI dapat mengidentifikasi kepribadian
berdasarkan 4 dimensi yaitu extrovert versus apa sih ini? Introversi, penginderaan versus intuisi, berpikir versus perasaan, penilaian versus persepsi. Nah, dari kombinasi ini terdapat 10 kepribadian yang membantu dalam pengembangan diri dan komunitas. Ini customer-nya sesuai tadi yang punya yaitu perempuan atau laki-laki usia 13 sampai 25 terus tertarik dengan MBTI. Emotional impact-nya itu bisa percaya diri, bahagia, dan ada kecewanya. Quantifiable impact itu 93,5% responden tertarik pada parfum JNP dan parfum ramah lingkungan tanpa alkohol dengan 67,7% bersedia membayar lebih untuk bahan alami. Terus banyak 48,4% telah menggunakan parfum alami dan 90,3% menyukai parfum secara umum. Ketertarikan terhadap tipe kepribadian MBTI juga tinggi mencapai 80,6%. Sini ada alternatif shortcomings itu yang pertama ada produk tidak tersedia di negara lain kecuali Indonesia. Tidak semua orang mungkin menyukai aroma spesifik yang ditawarkan. Terus konsumer mungkin sensitif terhadap bahan alami tertentu dalam parfum. Next slide. Nah, di sini selanjutnya ada problems interview and survey result. Nah, yang pertanyaan pertama ini berapa banyak pelanggan yang telah Anda wawancarai? Itu kita memiliki 31 responden yang mengisi kuesioner. Terus metode wawancaranya itu dilakukan link kuesioner secara online. Berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusi? Sebanyak 80,6% dari 31 responden setuju untuk menggunakan parfum yang tidak mengandung alkohol dan ramah lingkungan. Terus, berapa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan solusi baru? Terdapat 19,4% dari 31 responden tidak terlalu memerlukan parfum alami. Namun mereka setuju dengan adanya parfum alami. Next, next slide. Nah, di sini ada survei konsumen dari 31 responden tadi, dan ini hasilnya. Yang pertama ini gender ada 30% laki-laki, terus 70% perempuan. Di sini ada usianya yang paling banyak, 13 sampai 25 tahun itu 96,8%, sama yang paling kecil 5 per 12 tahun itu berapa persen? 6,5%. Nah, sini pekerjaan yang lebih banyak itu di pelajar dan mahasiswa. Itu ada 83,9%. Next. Di sini yang menyukai parfum terdapat 90,3%. Nah, sini yang menggunakan parfum dengan bahan alami sebelumnya yang itu 48,4% yang jawab ya. Terus yang menyukai parfum dengan bahan alami dan tidak mengandung alkohol itu terdapat 40,6% responden yang jawab ya. Terus ini yang tertarik dengan tipe kepribadian ke MBTI itu terdapat 80,6% yang jawab ya. Terus yang tertarik membeli parfum kita yang diproduksi secara ramah lingkungan itu ada 93,5% yang jawab ya. Terus MBTI ini bermacam-macam. Yang banyak yaitu MBTI, ENFP, terus sama ISTJ dan seterusnya. Next. Sini yang bersedia membayar lebih untuk parfum bahan kita ini, itu terdapat 67,7% yang jawab ya. Terus yang GNP yang bisa menjadi alternatif parfum bagi mereka mengekspresikan diri sendiri itu terdapat 93,5% yang jawab ya. Terus yang tertarik membeli parfum kita yaitu GNP dengan berukuran 15 mili dengan harga 25.000 itu terdapat 83,9% yang jawab ya. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Jenny Utami Putri. Dipersilakan Jenny.
Baik, terima kasih untuk Nabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai market size estimation. Dalam bahasa Indonesia, market size estimation merupakan estimasi ukuran pasar, yang juga merupakan proses untuk menentukan potensi pasar suatu produk atau layanan yang melibatkan analisis data untuk mengukur total permintaan dalam hal volume dan nilai. Dalam konteks ini, terdapat tiga istilah penting. Yang pertama yaitu TAM, yang kedua SAM, dan yang ketiga SOM. Eh, Secara ringkasnya, kita bisa mengkalkulasikan bahwa TAM ini termasuk ke eksternal. Lalu SAM ini antara internal dan eksternal, dan SOM ini internal perusahaan. Baik, dimulai dari TAM, saya akan menjelaskan mengenai TAM Total Addressable Market, yaitu ukuran total pasar yang dapat dijangkau tanpa batasan, mencakup semua potensi pelanggan dan total pendapatan yang mungkin dihasilkan. Yang berarti semua dari TAM itu isinya dari eksternal, bukan dari dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada SAM, yaitu Serviceable Available Market, yaitu bagian dari TAM yang dapat dilayani oleh produk atau layanan perusahaan dengan mempertimbangkan batasan seperti geografi dan segmen pelanggan. Di sini jelas ya, ada pelanggan dengan perusahaan, berarti antara internal dengan eksternal. Yang terakhir yaitu SOM atau Serviceable Obtainable Market, yaitu bagian dari SAM yang dapat diperoleh oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan analisis kompetisi dan strategi pemasaran. Selanjutnya, eh, di sini untuk TAM di startup kami ada populasi, yaitu populasi target kami laki-laki dan perempuan berusia 13 sampai 30 tahun di Provinsi Jakarta, yaitu ini kita kalkulasikan berdasarkan penduduk penduduk total Provinsi Jakarta dari Jakarta Utara sampai Selatan, Pusat, dan Barat, Timur. Di sini ada 1,48 juta laki-laki ditambah 1,48 juta perempuan. Di total ada 2,96 juta orang. Jadi TAM didapatkan sekitar 2,368 juta pengguna parfum di segmen usia 13 sampai dengan 30 tahun untuk eksternal dari GNP. Selanjutnya ada SAM, orang yang tertarik dengan parfum alami dan ramah lingkungan. Berdasarkan hasil survei, 93,5% dari responden tertarik dengan parfum alami yang ramah lingkungan. Jadi ada sekitar 2.215 juta orang tertarik dengan parfum alami dan ramah lingkungan. Terakhir ada SOM. Berdasarkan data kuesioner pelanggan, SOM yang dapat perusahaan kami jangkau maksimal dalam setahun adalah 26.000 pieces, yang berarti bahwa ini adalah jumlah parfum yang dapat kami jual jika seluruh produksi berhasil terjual. Dibandingkan dengan hasil perhitungan sebelumnya, ada 221,5 ribu orang yang tertarik. Perusahaan kami dapat menjangkau sekitar 11,7% dari target pasar potensial atau SAM dalam kapasitas produksi saat ini dalam melalui distribusi offline. Next slide. Selanjutnya adalah customer persona. Di sini untuk customer persona kami adalah seseorang perempuan berusia 23 tahun dan pekerjaannya kantoran, namanya Dewi. Dia memiliki ciri khas dengan kulit sensitif dan dia berkeinginan untuk mencari parfum berbahan alami tanpa alkohol yang aman dan tahan lama. Ketertarikan pada konsep personalisasi berbasis MBTI membuat Dewi ideal sebagai pelanggan utama bagi startup kami. Tantangannya adalah menemukan produk alami yang berkualitas dengan aroma yang beragam dan harga terjangkau. Bisa slide selanjutnya. Selanjutnya adalah VPC atau the Value Proposition Canvas. Di sini ada Value Proposition dan Customer Profile. Saya bacakan dari Value Proposition terlebih dahulu. Yang poin pertama yaitu parfum tahan lama meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, pengalaman personal sesuai kepribadian, memiliki aroma yang khas dengan produk yang unik dan variatif. Parfum alami dengan berbagai aroma unik sesuai tipe kepribadian, terbuat dari bahan-bahan organik dan bebas dari alkohol.
dan bahan alami non-alkohol aman bagi kulit. Parfum disesuaikan dengan tipe kepribadian MBTI, harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Lalu di customer profile-nya, yaitu parfum aman, tidak menyebabkan iritasi, aroma yang menggambarkan karakter pribadi, produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Mencari parfum alami dan non-alkohol menginginkan aroma tahan lama dan variasi, butuh parfum terjangkau untuk penggunaan harian, parfum alami sulit ditemukan dan sering tidak tahan lama, tidak banyak parfum sesuai kepribadian di pasaran, harga parfum berkualitas tinggi biasanya mahal. Bisa di next slide. Selanjutnya ada bagian solution. Untuk menjawab kebutuhan pasar yang mencari parfum alami, tahan lama, dan mencerminkan kepribadian, kami menghadirkan solusi inovatif dari startup kami, yaitu yang pertama ada inovasi produk. Untuk poin pertama itu mengganti atau mengurangi kandungan alkohol dengan bahan dasar alami, seperti air atau minyak esensial. Yang kedua yaitu menggunakan kombinasi ekstrak tumbuhan alami dan teknologi sintetik untuk menciptakan parfum berkualitas tinggi. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan parfum dalam bentuk seperti cair, solid, krim, atau gel yang lebih praktis dan tahan lama. Selanjutnya adalah manfaat utama produk, uh, yaitu fokusnya lebih untuk mengatasi uh, keinginan pelanggan atau di customer persona tadi, yaitu lembut untuk di kulit, yang berarti aman untuk kulit sensitif, lalu aroma tahan lama, lebih terjangkau, dan praktis. Selanjutnya juga kami menawarkan nilai unik yang ditawarkan. Produk ini tidak hanya sekedar parfum, tapi juga pengalaman personal. Dengan aroma yang dirancang sesuai tipe kepribadian berbasis MBTI, pengguna bisa menemukan wangian yang benar-benar mencerminkan diri mereka. Karena jumlah MBTI total itu ada 16 dan tentunya akan sangat banyak variasi bagi mereka-mereka yang sesuai dengan MBTI-nya. Boleh tolong slide. Selanjutnya ada Lean Canvas. Untuk Lean Canvas kami memberikan gambaran ringkas mengenai strategi bisnis Joy Natural Parfum and Filming yang kita rumuskan menjadi beberapa poin, yaitu problem, customer segment, unique value proposition, solution, channels, revenue streams, cost structure, key metrics, unfair advantage. Seperti yang tertera di bagian problem, kita punya 3 problem, yaitu yang kadar alkohol tinggi menyebabkan iritasi pada kulit pengguna, aroma yang terlalu kuat, namun tidak tahan lama dan tidak nyaman untuk di lingkungan sekitar. Terakhir ada aroma parfum terbatas dan tidak spesial. Lalu existing alternatifnya, parfum yang aman, alami, dan bebas alkohol dengan edisi MBTI yang disesuaikan dengan kepribadian setiap konsumen dan ramah lingkungan. Di sini ada bagian solution, yaitu jawaban dari problem, mengembangkan parfum yang menggunakan kombinasi ekstrak tumbuhan dan teknologi sintetik dengan mengurangi atau mengganti penggunaan alkohol dengan bahan dasar seperti air dan minyak esensial. Parfum ini dikembangkan dalam bentuk solid, krim atau gel, memberikan aroma tahan lama yang lembut di kulit, sekaligus mengekspresikan kepribadian pengguna secara unik dan nyaman bagi lingkungan sekitar. Lalu ada key metric, jumlah unit terjual per bulan, tingkat kepuasan pelanggan melalui survei, pertumbuhan pengikut di media sosial. Selanjutnya ada unique value proposition yang ada 3 poin juga, yaitu bahan alami, non-alkohol, personalisasi kepribadian, aroma lembut, dan tahan lama. Parfum berdasarkan referensi tipe kepribadian konsumen yang diinginkan. Yang terakhir yaitu ramah lingkungan. High level concept. Joy Natural Parfum atau GNP Environment menghadirkan parfum alami yang lembut di kulit, beraroma tahan lama dan ramah lingkungan. Dirancang khusus untuk mengekspresikan kepribadian dengan nyaman tanpa mengganggu orang sekitar. Lalu ada revenue streams, ada 3 poin juga. Yang pertama penjualan langsung parfum, yang kedua potensi pendapatan dari kolaborasi dengan merek lain, dan yang terakhir penjualan di event-event terkait kecantikan. Selanjutnya ada channels. Yang pertama itu penjualan melalui toko online atau e-commerce dan distribusi offline. Yang kedua pemasaran melalui media sosial dan influencer. Selanjutnya ada customer segment.
pria dan wanita usia 13 sampai 25 tahun, terutama yang tertarik pada MBTI. Konsumen yang peduli dengan kesehatan kulit dan lingkungan. Ada early adopters, berdasarkan survei yang kami lakukan, 93,5% responden menunjukkan ketertarikan pada parfum ramah lingkungan tanpa alkohol, serta 67,7% bersedia membayar lebih untuk bahan alami. Ini menunjukkan bahwa kelompok ini berfungsi sebagai pengguna awal atau early adopters. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada biaya produksi, yaitu meliputi bahan baku, tenaga kerja, operasional. Selanjutnya ada biaya pemasaran dan distribusi yang meliputi iklan online, event promosi, dan pemasaran digital atau konten sosmed. Yang kedua ada mengetahui perkembangan produk dan riset pasar. Yang ketiga ada biaya logistik. Lalu ada unfair advantage. Kami menghadirkan parfum alami yang dirancang khusus untuk mencerminkan kepribadian unik Anda berdasarkan MBTI. Dengan komitmen pada keabadian, parfum kami tidak hanya memberikan aroma yang menyegarkan, tetapi juga ramah lingkungan. Temukan pengalaman baru dalam setiap semprotan yang memikat dan aman untuk kulit Anda. Boleh untuk di slide. Baik, selanjutnya ada MVP validation. Di sini kita ingin memvalidasi hasil dari startup kami yang sudah kami rancang, di mana didapatkan bahwa ada satu yaitu what is your MVP. Di sini ada keterangan bahwa kami melakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form untuk mengetahui tingkat ketertarikan konsumen yang terhadap produk kami. Yang kedua, berapa lama kita melakukan tes MVP, yaitu 3 minggu. Terus selanjutnya, target audiens untuk dites ada sekitar 32 responden dengan usia dengan usia 13 sampai 25 tahun pria dan wanita. Kita mendapatkan audiens sebagai pembuka, kami melakukan promosi secara mulut ke mulut serta promosi melalui media sosial atau konten dan endorse influencer. Selanjutnya adalah hasil dari tesnya. Did enough customer buy? Apakah banyak customer yang membeli? Jadi berdasarkan survei yang kita lakukan, 93,5% dari 32 responden menunjukkan ketertarikan pada parfum ramah lingkungan tanpa alkohol. Apakah mereka mau membayar lebih? Ya, 67,7% responden survei menyatakan bersedia membayar lebih untuk parfum berbahan alami dan ramah lingkungan. Apakah mereka menunjukkan ketertarikan akan produk kami? Iya, karena sebanyak 93,5% responden menunjukkan ketertarikan pada parfum yang ramah lingkungan dan bebas alkohol, serta 80,6% menyukai ide parfum berbasis tipe kepribadian atau MBTI. Selanjutnya, apakah mereka tertarik untuk merekomendasikan? Iya, karena 67,7% konsumen peduli pada kesehatan dan keberlanjutan, serta sangat tertarik dengan konsep parfum yang diciptakan sehingga berpotensi mendorong mereka untuk merekomendasikannya kepada orang lain. Selanjutnya ada conclusion. Di sini ada perspective, lalu selanjutnya adalah realization atau insight yang kita dapatkan atau startup kami dapatkan dari hasil MVP ini. Yaitu yang pertama, minat konsumen cukup tinggi, di mana 93,5% responden tertarik dengan produk parfum alami tanpa alkohol, sementara 67,7% bersedia membayar lebih untuk bahan alami. Yang kedua yaitu produk yang dipersonalisasi sesuai kepribadian MBTI mendapat respons positif dengan 80,6% responden tertarik pada konsep ini. Dan saat ini menunjukkan bahwa konsep MBTI sebagai diferensiasi produk adalah nilai tambah yang signifikan, menciptakan pengalaman lebih personal yang sulit ditemukan pada produk parfum lainnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui insight atau realisasinya,
Yaitu yang pertama kita kumpulkan lebih banyak data dari pelanggan awal mengenai pengalaman mereka menggunakan produk kami, seperti preferensi aroma, daya tahan parfum, dan kenyamanan pada kulitnya. Yang kedua adalah lakukan wawancara atau survei lanjutan untuk memahami aspek mana yang paling mereka sukai atau ingin ditingkatkan, khususnya terkait fitur bahan alami dan personalisasi MBTI. Yang terakhir ada berdasarkan feedback pelanggan, evaluasi formulasi parfum untuk meningkatkan daya tahan, aroma, dan kelembutan di kulit. Boleh tolong selanjutnya. Baik, selanjutnya ada sales plan. Di sini kita rumuskan dari sebelumnya yaitu target market market kita di total 1 juta wanita usia 13 sampai 25 tahun yang peduli pada bahan alami dan personalisasi. Lalu yang kedua ada lead, 100.000 pengunjung yang tertarik melalui media sosial, website, atau acara promosi. Dan ada prospek, yaitu sekitar 10.000 calon pelanggan yang menunjukkan ketertarikan seperti mengisi tes MBTI atau mencoba sampel produk. Yang terakhir yaitu customer, yaitu sekitar ada 1.000 pembeli yang melakukan transaksi dan memberikan review positif. Jadi untuk hasil ini kita estimasikan berdasarkan biaya yang kita keluarkan, lalu strategi pemasaran kami di sebelumnya, dan ini juga berdasarkan ada berapa banyak target target pasar kami, yaitu ada dikalkulasikan dari 11 juta total penduduk di Jakarta yang berusia 13 sampai 25 tahun. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya silakan kepada Pasha untuk menjelaskan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada marketing and sales, di mana ini ada brand logonya. Yang kedua ada positioning statement, di mana produk ini menawarkan parfum alami berkualitas tinggi tanpa alkohol yang dirancang untuk mencerminkan kepribadian unik melalui konsep MBTI. Jadi itu sesuai dengan kepribadian masing-masing orang yang membeli parfum tersebut. Selanjutnya itu ada market segment dan channels, di mana market segment itu yang pertama ada demografinya, yaitu wanita dan pria usia 13-25 tahun, terus urban millennials dengan gaya hidup ramah lingkungan, dan yang ketiga ada konsumen dengan kulit sensitif yang mencari produk berbahan alami. Selanjutnya ada psikografis, yaitu di mana customer-nya memiliki kepedulian terhadap personalisasi atau konsep MBTI. Yang kedua, peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, tertarik pada produk alami yang aman untuk kulit. Selanjutnya ada channels, yaitu yang pertama ada digital marketing, di mana media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang kedua, endorsement influencer. Yang ketiga, ada kampanye interaktif berbasis MBTI. Selanjutnya ada e-commerce dan offline distribution, di mana customer itu peduli terhadap personalisasi konsep MBTI, yang kedua peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, dan yang ketiga tertarik pada produk alami yang aman untuk kulit. Selanjutnya ada startup cost. Startup cost itu merujuk pada sebuah biaya yang diperlukan untuk memulai sebuah bisnis atau startup. Ini mencakup pengeluaran awal seperti biaya penelitian dan pengembangan, biaya peralatan dan perlengkapan, gaji karyawan awal, sewa kantor, ruang kerja, lisensi, izin usaha, dan legalitas, serta biaya pemasaran awal. Tujuannya yaitu untuk memahami startup adalah untuk menentukan modal awal yang diperlukan. Jadi biaya awal yang mencakup biaya produksi parfum ini kira-kira sekitar 400 juta, yaitu menggunakan investasi oleh pendiri perusahaan. Yang selanjutnya ada forecast PL, yaitu proyeksi laporan laba rugi adalah perkiraan pendapatan biaya dan laba rugi bisnis dalam metode tertentu. Penjelasannya itu total pendapatan 4.500.000 dibagi menjadi 12 bulan, yaitu kira-kira 375 juta. Dan yang kedua ada biaya produksi, di mana total biaya produksi yaitu 100 juta dibagi 12 bulan, kira-kira per bulan mendapat 8.333.000. Yang selanjutnya ada laba kantor, yaitu pendapatan dikurangi
biaya produksi dihitung per bulan dan total tahunan. Ya, selanjutnya ada biaya pemasaran, di mana total biaya pemasaran 90 juta dibagi menjadi 12 bulan. Kira-kira itu 7.500.000 per bulan. Selanjutnya ada biaya operasional. Total biaya operasional yaitu 200 juta dibagi menjadi 12 bulan. Kira-kira per bulan 16.600.000. Selanjutnya ada sewa tempat produksi, yaitu total sewa 120 juta dibagi 12 bulan. Itu per bulannya kira-kira 10 juta. Selanjutnya adalah total biaya pemasaran, operasional, dan sewa. Itu dihitung per bulan dari total tahunan. Dan yang terakhir ada laba bersih. Laba kotor dikurangi total biaya, dihitung per bulan dan total tahunan. Tabel ini mencakup total tahunan untuk setiap bagian, memberikan gambaran lebih jelas tentang performa keuangan bisnis per bulan dan per tahun. Selanjutnya ada unit economics, yaitu jumlah pelanggan aktif ada 3.000 pelanggan. Selanjutnya adalah volume penjualan bulanan 2.000 unit parfum. Dan yang ketiga adalah burn rate 10%, di mana 90% pelanggan membeli ulang minimal 2 kali per tahun. Selanjutnya ada average purchase frekuensi, di mana 4 kali setahun. Selanjutnya ada biaya marketing, itu per pelanggan kira-kira 18.750. Selanjutnya ada biaya tetap bulanan, ada 47.500.000, itu termasuk pemasaran, gaji, sewa tempat produksi, dan lain-lain. Selanjutnya ada funding plan dan projection, yaitu rencana pendanaan adalah strategi untuk mendapatkan modal guna membiayai operasional atau pertumbuhan bisnis. Adapun tabelnya yaitu sebagai berikut. Proyeksi biasanya meliputi skenario optimis, realistis, dan pesimis untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Sekian presentasi dari kelompok 6 untuk milestone 1 sampai 4. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.